Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa berbelit-belit tapi tak punya motivasi. Ini yang buat ringannya tuntutan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf hanya dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut JPU ada hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf, namun ada juga hal yang meringankan. Yang memberatkan Kuat Ma'ruf karena perbuatannya menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir Joshua dan duka mendalam bagi keluarga korban. Lalu dia juga berbelit-belit dan tak menyesali perbuatannya. Kuat Ma'ruf perbuatannya juga menimbulkan keresahan dan meluas di masyarakat. Namun dari 3 poin memberatkan itu ada juga yang meringankan. Kuat Ma'ruf dianggap berlaku sopan dan dianggap tak punya motivasi membunuh Brigadir J. Berikut tuntutan dari JPU. Merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan nomor register perkara PDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Sebelum kami menutup pembacaan surat tuntutan ini, izinkan kami menyampaikan suatu quote untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Penuntut Umum Rudi Irmawan, SH, MH. Sekian, terima kasih.